Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurun A'la Nurin. Saya dari program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis data dari negara Guinea Bissau. Yang pertama, bagaimana data ekonomi makro dari negara Anda hingga tahun 2022 dan bagaimana analisis Anda terhadap data ekonomi tersebut. Sebelum saya akan menjelaskan, di sini saya akan memaparkan tentang negara Guinea. Negara Guinea adalah sebuah negara yang berada di Amerika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal di utara dan Guinea di sebelah selatan dan timur, dan Samudra Atlantik. Di sebelah barat, negara ini mencakup 36.125 km persegi dengan populasi sekitar 1.600.000 jiwa. Guinea Bissau dulu merupakan bagian dari kerajaan Kabu yang merupakan bagian dari Kekaisaran Mali. Bagian dari kerajaan ini bertahan hingga abad ke-18, sementara beberapa bagian lainnya adalah bagian dari Kekaisaran Portugal. Kemudian Guinea Bissau menjadi bagian dari koloni Portugal. Perkembangan ekonomi makro terkait pertumbuhan PDB di real turun menjadi 3,7% pada tahun 2022 dari 6,4% pada tahun 2021 karena terkena inflasi yang membatasi konsumsi swasta di sisi pemerintah dan penurunan sektor manufaktur dan primer di sisi penawaran. Inflasi naik menjadi 7,9% pada tahun 2022 dari 3,5% pada tahun 2021, didorong oleh harga makanan dan minyak impor yang lebih tinggi. Defisit anggaran melebar menjadi 6,3% dari PDB yang pada tahun 2022 dari 5,6% pada tahun 2021 karena langkah-langkah sementara untuk mengekang dampak invasi Rusia ke Ukraina. Perekrutan pekerjaan yang tidak teratur dan biaya terkait dengan pemilihan yang akan datang. Defisit tersebut dibiayai oleh hibah dan pinjaman serta penerbit obligasi. Resiko kelebihan utang tinggi setelah utang publik naik dari 78,5% pada tahun 2021 menjadi lebih dari 80,0% pada 2022. Defisit transaksi berjalan melebar menjadi 5,8% dari PDB pada 2022 dari 0,8% pada tahun 2021 karena harga komoditas impor yang lebih tinggi dan ekspor kacang mente yang lebih rendah. Sektor keuangan solid kecuali satu bank sistemik yang kekurangan modal. Rasio kredit bermasalah turun dari 21,8% pada 2020 menjadi 14,6% pada Juni 2020. Pada tahun 2022, negara yang lebih tinggi mempengaruhi konsumsi swasta dan kualitas hidup rumah tangga yang menghabiskan sebagian besar pendapatan untuk makanan. Lanjut, jelaskan kebijakan moneter dan fiskal yang dilakukan negara Anda dalam kurun waktu hingga tahun 2022. Di sini negara Guinea Bissau memiliki kebijakan moneter dan fiskal yang ditetapkan oleh Bank Sentral Guinea Bissau dari perintahnya. Berikut adalah penjelasan umum mengenai kebijakan moneter dan fiskal yang biasanya diterapkan di negara ini. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini terdiri dari mata uang. Jadi, mata uang resmi Guinea Bissau adalah CFA, franc, BCEAO atau XOF yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Afrika Barat. Yang kedua, inflasi dan stabilitas harga. Bank Sentral Guinea Bissau bertanggung jawab untuk memelihara stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di negara tersebut melalui peraturan suku bunga dan kebijakan moneternya. Dan yang terakhir, penguasaan perbankan. Jadi, Bank Sentral Guinea Bissau juga mengawasi sektor perbankan untuk memastikan kestabilan dan keamanan sistem perbankan dalam negara. Lalu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini
terdiri dari anggaran negara. Jadi pemerintahan Guinea Bissau menyusun anggaran negara untuk mengatur pemerintah dan pengeluaran pemerintah. Anggaran ini mencakup pendapatan dari pajak, sumber daya alam, dan bantuan luar negeri, serta alokasi dana untuk sektor-sektor seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Lalu yang kedua, pajak. Di sini pemerintah mengumpulkan pendapatan melalui pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambangan, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak lainnya sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Lalu pengeluaran publik. Jadi di sini pemerintah mengeluarkan dana yang terkumpul melalui pajak dan sumber lainnya untuk membiayai kegiatan pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, program sosial, dan layanan publik. Di sini pemerintahan Guinea Bissau bekerja sama dengan Bank Sentral dalam menetapkan kebijakan moneter dan fiskal yang sesuai dengan tujuan membangun ekonomi negara dan stabilitas makroekonomi. Kebijakan ini dapat berupa dari waktu ke waktu tergantung pada situs ekonomi dan kebijakan pemerintahan yang berlaku. Penting untuk dicatat bahwa penjelasan ini didasarkan pada informasi umum tentang kebijakan moneter dan fiskal yang umum diterapkan di banyak negara, dan situasi Guinea Bissau mungkin memiliki perbedaan tertentu yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kebijakan spesifik mereka. Berikutnya adalah jelaskan advantage dari negara Anda dan bagaimana negara Anda melakukan perdagangan dunia di dunia nasional. Guinea Bissau adalah negara anggota pendiri Komunitas Negara Berbahasa Portugis atau CPLP, juga dikenal sebagai Persemakmuran Louspon, dan organisasi internasional dan asosiasi politik negara-negara Louspon di 4 benua di mana Portugis adalah bahasa resmi. Guinea Bissau mengikuti kebijakan luar negeri non-blok dan mengupayakan hubungan yang bersahabat dengan komparatif dari berbagai negara dan organisasi, yaitu negara Prancis, Portugal, Angola, Brazil, Mesir, Nigeria, Liberia, Kuba, Organisasi Pembebasan Palestina, Ghana, dan Rusia memiliki kantor diplomatik di Bissau. Perdagangan dan resiko PDB diproyeksikan tumbuh 4,6% pada tahun 2023 dan 5,1% pada tahun 2024. Terkait investasi infrastruktur yang direncanakan serta kesehatan pertanian dan industri, inflasi diproyeksikan mencapai target 3% pada tahun 2024. Terkait kebijakan moneter Bank Sentral yang terlebih ketat, defisit anggaran diproyeksikan menyempit menjadi 5,7% dari PDB pada tahun 2023 dan 3,1% pada tahun 2024 berkait pendapatan yang lebih tinggi dan pengendalian belanja publik. Lanjut, bagaimana Anda menilai kebijakan negara Anda dalam menghadapi krisis iklim dan mencapai SDGs prioritas dalam hingga tahun 2030? Isu perubahan iklim dan pemilihan kebijakan Guinea Bissau adalah salah satu negara yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim. Diperkirakan 688,8 juta dolar dalam pendanaan iklim diperlukan untuk mengatasi mitigasi dan adaptasi selama 2021-30 dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 30%. Pembiayaan yang berkomitmen telah dimobilisasi dari mitra pembangunan dan dana iklim. Investasi dari sektor swasta termasuk bank praktis tidak ada, terutama karena tidak adanya kerangka peraturan yang sesuai, kurangnya keahlian dan pengalaman, serta mahalnya biaya investasi. Next, Anda diminta untuk membuat analisis perbandingan antara negara Indonesia tahun 2022 dan apakah lebih baik dibandingkan negara Indonesia. Baiklah, berikut adalah beberapa perbandingan umum antara Guinea Bissau dan Indonesia berdasarkan pengetahuan saya. Yang pertama, populasi.
Guinea-Bissau memiliki populasi sekitar 2 juta jiwa, sedangkan Indonesia memiliki populasi lebih dari 270 juta jiwa, menjadikan negara dengan populasi keempat terbesar di dunia. Yang kedua, luas wilayah. Jadi, luas wilayah Guinea-Bissau memiliki luas wilayah sekitar 34.125 km persegi, sedangkan Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 1,9 juta km persegi, menjadikan negara terbesar keempat di dunia berdasarkan luas wilayah. Lalu, perekonomian. Indonesia memiliki ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Guinea-Bissau. Indonesia merupakan anggota G20 dan memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sementara itu, Guinea biasanya merupakan negara dengan ekonomi yang lebih kecil dan sangat tergantung pada sektor pertanian. Dan yang keempat, indeksi pembangunan manusia atau IPM. Indonesia memiliki IPM yang relatif lebih tinggi daripada Guinea-Bissau. IPM mengukur kualitas hidup penduduk suatu negara, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, dan penghasilan. Dan yang terakhir, bahasa dan budaya. Bahasa resmi Guinea-Bissau adalah bahasa Portugis, sementara di Indonesia, bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Indonesia juga memiliki keragaman budaya yang kaya dengan lebih dari 30 suku bahasa yang berada di Indonesia. Soal terakhir, berikan saran kepada negara Anda terkait kebijakan yang terkait resiko meluasnya perang di Ukraina pada tahun 2025. Di sini, saran saya kepada negara Guinea adalah menekankan diplomasi. Jadi, mendorong dialog diplomatik antara negara terlibat dalam konflik Guinea-Bissau dapat mendukung upaya mediasi dan perdamaian yang dilakukan oleh badan internasional atau negara-negara terkait. Yang kedua, mendukung upaya mediasi. Yang ketiga, mengedepankan diplomasi ekonomi. Yang keempat, mengadvokasi penghormatan terhadap hukum internasional. Dan yang terakhir, berperan dalam organisasi regional. Jadi, atau bekerja sama regional, menggalang dukungan dari negara-negara di wilayah sekitar Guinea-Bissau dan mencari solusi bersama untuk mencegah meluasnya konflik di Ukraina. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.